Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam ambalan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kembali lagi sama kakak ya. Sekarang adalah pramuka online ya, kita akan memberikan ilmu atau pengetahuan tentang survival. Apa itu survival? Survival itu adalah bertahan hidup. Bagaimana kita harus bertahan hidup ketika kita tersesat dan sebagainya. Kita akan terangkan pengetahuannya ketika pramuka online pada hari ini ya. Itu saja ya, langsung kita ke materi. Kita akan mempelajari tentang dasar-dasar survival ya. Langsung saja, untuk dapat mengenali di dasar survival ini, kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu ya. Jadi ada dua kata ya dari survival itu. Survival sama survivor. Apa itu survival dan apa itu survivor? Yang pertama, survival berasal dari kata survive yang artinya adalah mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini yaitu mampu bertahan dalam keadaan yang buruk dan kritis. Jadi ini adalah dia mampu bertahan ya, bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Itu adalah survival. Jadi keadaannya itu. Nah, untuk survivor ya, adalah orang yang mengalami tersebut ya, orang yang mempertahankan diri dari keadaan buruk atau pelakunya itu. Jadi pelakunya itu adalah survivor dan keadaannya ya, adalah survivalnya. Berarti survival itu adalah keadaan ya, bukan orangnya. Kalau orangnya adalah survivor. Itu ya, harus kalian ketahui. Selanjutnya, mengapa harus survive? Mengapa harus survive? Itu ada pertanyaan. Keadaan menghadapi kesulitan, diantaranya keadaan alam, cuaca, dan medan. Yang kedua, keadaan makhluk hidup di sekitar kita atau binatang atau tumbuhan. Yang ketiga, keadaan diri sendiri, entah itu mental, fisik, dan kesehatan. Itulah kesulitan yang timbul karena diri kita sendiri. Nah, inilah ya yang menghadapi kesulitan ini ya, kita harus menghadapi itu. Entah itu alamnya, cuacanya, ya, binatang-binatang apa yang kita temukan, dan mental dan fisik itu harus benar-benar dibutuhkan ya ketika survive atau survival tuh. Selanjutnya, definisi survival versi pencinta alam ya. Ini ada singkatan survival. S itu sadar dalam keadaan gawat darurat. U, usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R, rasa takut dan putus asa hilangkan. F, ya V ya, vitalitas tingkatkan ya. Vitalitas itu adalah semangat hidup ya. I, ingin tetap hidup dan selamat, itu adalah tujuan. Nah, inilah. F, variasi alam bisa dimanfaatkan. Maksudnya adalah variasi itu adalah ya, misalkan tumbuhan, hewan yang ada di alam itu bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. A, asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. Ya tadi kita tahu
harus tahu tumbuhan apa yang bisa dimakan dan tidak, hewan-hewan apa saja yang bisa dimakan dan tidak, itu akan harus mengerti dan harus tahu caranya. Yang L, lancar, selaman, slumu, dan selamat. Nah, selaman, slumu, selamat ini adalah peribahasa orang Jawa ya. Itu ini adalah definisi survival ya. Ini adalah keadaan kita ketika survival. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih ya. Ketika tersesat, apa yang kita lakukan? Jadi kalau misalkan kita tersesat atau kita tidak tahu arah ya, ketika kita di hutan atau kita lagi hiking ya, kita tersesat, nggak tahu nih bagaimana caranya bertahan hidup, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah stop. Nah, stop, STOP. Nah, ada singkatnya lagi. Jadi stop dan sitting, berhenti dan duduk. Jadi ketika kita tersesat, jangan ini kemana-mana, udah berhenti dulu dan duduk. Nah, ketika sudah berhenti duduk, baru thinking ya, berpikirlah. Ketika sudah duduk berhenti ya udah berpikir gimana caranya kita bertahan hidup ini. Observe ya, amati keadaan sekitar. Nah, kita berpikir nih gimana nih, amati dulu sekitarnya gimana keadaannya, entah itu aman atau tidaknya kita amati dulu. Dan planning ya, buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Inilah caranya ya ketika kita tersesat. Jadi jangan panik, jangan waduh heboh dan sebagainya. Itu malah kita tidak tidak siap untuk bertualang ya. Maka dari itu inilah caranya ketika kita tersesat. Stop, istilahnya stop, duduk, berhenti, berpikir, dan amati, rencanakan apa yang kita lakukan setelah ini. Misalkan kita observasi dulu sekitar kita ini. Kalau misalnya lebih aman ya, itu kita cari aliran air. Kenapa cari aliran air? Karena kita hidup atau enggak, kita bisa hidup itu dengan air. Kalau misalnya makanan ya paling bertahan 3 hari juga bisa. Tapi kalau misalnya kita minum tidak ada air, wah itu bahaya itu. Berapa hari atau berapa ini udah tidak selamat. Makanya kalau misalkan tahu caranya, orang-orang yang tersesat itu pasti nyari aliran air, sungai dan sebagainya. Dan di dekat sungai itu banyak sekali yang dimanfaatkan ya, terutama yang ada binatang yang ada di air itu, entah itu ikan, entah itu kerang dan sebagainya. Itu jadi harus kita cermati dulu. Itulah, ininya ya pengetahuannya. Kita akan belajar ya, kita akan belajar mengenai misalkan tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa dimakan dan tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa dan tidak bisa dimakan, hewan apa dan sebagainya. Itu nanti ya, ini pengertian dulu. Banyak yang kita harus ketahui ya ketika survival ini. Nanti ada part 2 lah ya, ada part 2 nya. Part pertama ini kita tidak mendetailnya. Selanjutnya, kebutuhan survival atau enggak kebutuhan ketika bertahan hidup. Yang pertama, siap mental. Nah, ini yang benar-benar harus punyai oleh orang-orang yang survival atau yang bertahan hidup. Harus siap mental. Nah, kalau mental yang sudah ada, pasti semuanya akan dilewati. Ya, mental itu kan paling utama. Ya, paling utama itu mental. Kalau misalnya mentalnya udah down, udah putus asa, ya udah pasti pikiran
atau perbuatan itu pasti akan hilang kalau misalkan mentalnya itu sudah tidak ada. Seperti itu, makanya siap ya, kata sikap mentalnya itu harus kuat. Yang kedua, pengetahuan. Nah, ini pengetahuannya ini yang harus kita dalami ya. Pengetahuan itu yang kita harus cermati, harus belajar ya, apa-apa yang kita butuhkan dan sebagainya. Ini dari pengetahuannya ini yang kita butuhkan ya. Makanya di pramuka itu ada namanya survival, bertahan hidup dan sebagainya. Inilah pengetahuannya, bagaimana ya cara hidupnya ya, cara hidup ketika kita tersesat gitu. Yang ketiga, pengalaman dan latihan. Nah, pengalaman di sini adalah kenapa kok dibarengkan dengan latihan? Pasti kalau misalnya udah pengalaman pasti udah latihan dan udah praktek ya. Maka dari itu kalau misalnya udah pengalaman pasti latihannya itu ya prakteknya pasti di lapangan, yang sering naik gunung, yang sering hiking dan sebagainya, itulah latihannya. Nah, sebelum pengalaman dan latihan itu harus tahu pengetahuannya dulu ya. Pengetahuan, ilmu bagaimana bertahan hidupnya bagaimana, itu harus tahu dulu. Makanya sebelum pengalaman dan latihan itu harus tahu pengetahuan dulu. Nah, makanya pengetahuan bukan di bawah pengalaman dan latihan, tapi di atasnya. Kenapa? Karena ya harus dibutuhkan itu pengetahuan terlebih dahulu, baru pengalaman dan latihan. Setelah itu sudah pengetahuan yang sudah ada, pengalamannya sudah ada, latihannya sudah, baru ya kita nyicil untuk peralatan survivalnya dan tahu dulu apa sih peralatan-peralatan apa yang kita butuhkan ketika survival, ketika hiking, ketika naik gunung. Itu kita harus tahu dan harus safety ya. Safety itu adalah harus siap-siap lah gitu. Biar apa? Biar kita tidak terpeleset dan sebagainya. Kan harus benar-benar kita butuhkan itu. Kalau misalkan sepatunya ya, masa ke gunung pakai sepatu sport yang licin ya, ketika hujan ya pasti akan kesulitan gitu kan. Terus tas, kalau misalkan tasnya tidak kuat, terus putus ya, pasti ya akan kesulitan juga gitu kan membawa barang-barangnya. Itu peralatan-peralatan itu yang harus kita butuhkan ketika survival itu. Entah itu peralatan masak, entah itu peralatan-peralatan yang dibutuhkan, misalkan sepatu, tas dan sebagainya. Itu kita harus siap terlebih dahulu. Yang kelima, mampu belajar. Kalau misalkan kita nggak mau belajar ya sama aja. Yang udah mentalnya udah kuat, pengetahuannya sudah ada, pengalamannya yang sudah, latihannya udah, peralatannya sudah ada, tapi nggak mau belajar ya sama aja nol jadinya. Seperti itu. Inilah kebutuhan ketika survival atau bertahan hidup yang kalian harus ketahui. Selanjutnya, penyebab gagalnya survive. Nah, survive ini kan tadi ya sama saja dengan survival. Yang pertama, ketegangan dan panik ya. Jadi penyebabnya itu adalah ketegangan dan panik. Jadi kalau ketika kita sudah tersesat, ketegangan atau enggak, badan kita panik dan sebagainya ya, itu pasti akan mentalnya akan turun dan akan suhu badan atau pikirannya ya pasti kemana-mana, dan kesehatannya juga pasti akan terganggu. Itulah makanya gagalnya itu ya seperti itu. Makanya kalau misalnya udah tersesat tadi ya, stop ya, duduk, berhenti, berpikir ya, amati, dan nah itu, dan apa tadi bapak kakak lupa, dan amati dan lakukan gitu. Makanya itulah yang harus dihadapi ketika survive itu. Yang kedua, gagalnya kenapa? Gagalnya ada matahari dan panas. Nah ini, jadi kalau misalkan di atas misalkan panasnya udah itu mah pasti badan kita juga pasti akan terganggu, entah itu kena kulit,
terus badan kita ngedrop. Kan kalau misalnya panas pasti akan letih gitu kan, atau ada akan capek. Nah itu makanya matahari dan panas tuh bener-bener um, membuat gagal survival. Kan kalau misalnya panas pasti maunya minum aja, terus minumnya stoknya sedikit. Nah itu makanya bahaya itu. Yang ketiga, penyakit. Nah, penyakit ini yang sering dialami dengan korban-korban yang sudah jatuh ya. Makanya ini penyakit ini adalah yang misalkan kita ada penyakit dalam misalkan, nah udah itu kita harus membawa obat-obat yang diperlukan ya. Entah itu misalkan obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter dan sebagainya, itu kita harus siapkan ya. Kenapa? Karena ya penyakit ini benar-benar bahaya. Ketika di atas misalkan asma dan sebagainya mah, waduh, kalau misalkan nggak ada obat yang dibawa ya udah itu wassalam tuh. Yang keempat, kemerosotan mental tadi ya. Kalau misalnya udah terdugang panik ya, mental itu pasti akan turun gitu. Kelima, bahaya binatang beracun dan berbisa. Nah, jadi kalian harus tahu dulu ya, binatang-binatang apa atau enggak, pohon-pohon atau bunga-bungaan apa yang berbahaya atau beracun itu ya, berbisa, itu harus tahu dulu. Biar apa? Biar kita nggak megang itu dan jangan tangkap itu. Ya udah, suruh pergi aja, suruh di menjauh. Jangan malah udah tahu beracun dan berbisa malah dideketin, dipegang untuk makan. Nah itu pasti akan beresiko seperti itu. Keenam, keletihan amat sangat. Nah tadi kalau misalnya udah mataharinya panas dan sebagainya pasti keletihan, pasti capeknya itu pasti 3 kali lipat atau 1000 kali lipat. Nah ketika sudah capek, habis itu kelaparan, wah udah ya, kelaparan itu yang menyebab kita payah atau enggak kita gagal ya dalam survival ini. Terus lecet ya, lecet juga misalkan kita jatuh ya kan, terus lecet, keseleo dan sebagainya, udahlah, jangan meneruskan, tapi diam dulu ya, diam dulu, diobatin dan sebagainya. Kalau misalnya emang bener-bener parah ya udah, lebih baik berhenti, lebih baik mundur. Kalau misalnya di gunung ya lebih baik turun saja daripada merepotkan teman dan merepotkan petugas yang ada di sono. Mendingan kita turun. Nah yang terakhir, kedinginan. Nah kedinginan ini yang entah itu kepanasan dan kedinginan itu sama aja ya. Entah itu kepanasan itu gara-gara capek dan sebagainya. Kalau kedinginan itu tubuh kita kedinginan, kalau hibernasi ya, kedinginan itu benar-benar kalau misalnya dari suhunya benar-benar tinggi, badan kita menggigil, ya udah, darah kita pasti akan membeku gitu. Makanya itu banyak cara untuk misalkan teman kita kedinginan dan sebagainya, itu ada banyak cara, tapi caranya juga harus tepat gitu kan. Masa ada kedinginan terus bukan muhrim dan sebagainya, itu kan nggak etis lah. Makanya banyak cara yang harus diiniin. Nah ini jadi penyebab gagalnya itu adalah banyak ya faktornya. Kita harus tahu dulu faktornya ini ya, biar apa? Biar kita tidak gagal dalam survival atau dalam hiking itu. Selanjutnya, nah jadi ketika kita hiking dan survival, biar kita enggak banyak bawaan ya, misalkan kita bawa tenda ya kan, berat dan sebagainya, dan kita nggak ada tenda, udah jangan dipaksakan. Ada banyak cara ya, ada banyak cara untuk kita membuat tenda secara alami, yaitu adalah bivak ya. Bivak itu atau shelter
Ya, apa tujuannya? Tujuan adalah untuk melindungi dari angin, panas, hujan, dan dingin. Ya, bivak itu sama aja sama tenda itu. Ada 3 jenis dari bivak. Ya, yang pertama shelter asli alam atau gua, ya, buatan tempat persembunyian binatang. Ya, tapi guanya itu kita harus cermati dulu, harus teliti dulu. Ya, gua itu ada gasnya, beracunnya atau enggak, terus gua itu tidak longsor atau tidak. Nah, itu kita harus ketahui, jangan asal masuk gua aja tapi guanya itu beracun, guanya itu mudah longsor, ya udah wassalam kalau misalkan kita terjerumus ke gua yang salah. Makanya harus tahu dulu guanya aman atau tidaknya ya dari binatang buas dan sebagainya. Itu ya, jadi shelter atau enggak bivak asli alam. Yang kedua, ya, shelter buatan dari alam. Ya, shelter buatan dari alam nanti ada contohnya. Dan shelter buatan ya, buatan itu adalah kayak dari apa namanya, jas hujan ya, dari sarung bisa, dari tenda, dari apa namanya, playseat. Itu banyak lah yang kita bisa buat. Nanti ini contohnya ya, misalkan yang pertama, yang kedua ini buatan dari alam, kayak gini ininya. Nah, ini contohnya dari alam, misalkan dari pepohonan, dari bunga-bunga ini pasti kan nggak ada udara atau enggak, tidak bisa air atau enggak hujan membasahi tubuh kita atau enggak peralatan-peralatan kita. Nah, ini adalah bivak dari buatan alam. Kita susun dan sebagainya, kita cari ya bunga-bunga yang benar-benar agak besar. Nah, ini contohnya. Yang selanjutnya ini bivak dari alam ya, dari buatan. Ini dari mana ini? Dari playseat ya. Playseat itu ya kayak terpal, tapi terpalnya terpal buatan ini ya, buatan alam, bukan buatan untuk survival, bukan terpal yang biasa. Terpal biasa pasti berat. Nah, selanjutnya ya, pembuatan bivak ya. Ini pembuatan bivak bagaimana? Syaratnya adalah hindari daerah aliran air. Jadi kenapa kalau kita hindari aliran air? Karena kalau misalkan kita banjir ya, ada hujan besar, ya kan, kita bikin tendanya di samping aliran air, habis itu banjir ya, ke bawah semua nanti peralatan-peralatan kitanya. Itu makanya jangan dihindari, agak jauh lah ya, agak maksudnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat itu. Yang kedua, di atas shelter tidak ada dahan pohon atau mati atau rapuh. Nah, jadi ketika kita buat, lihat dulu tuh atasnya ada pohon gede dan rapuh atau tidak. Nggak apa-apa sih pohon gede, tapi lihat dulu batangnya dan sebagainya, dia rapuh atau tidaknya. Itu. Yang tiga, bukan sarang nyamuk atau serangga. Nah, itulah maksudnya, adalah nyamuk itu ada sarangnya atau enggak semut ya, sarang semut terus kita di bawahnya, ya udah itu mah pasti nggak tepat ya, nggak tepat untuk ditempati untuk bivak. Yang kedua, bahan kuat ya, bahannya itu harus kuat. Maksudnya bahannya itu adalah misalkan tadi terpal atau enggak playseatnya itu harus kuat, terus nali-nalinya itu harus kuat ya. Yang selanjutnya, jangan terlalu merusak alam sekitar tadi ya, maksudnya pohonnya jangan ditebang semua, jangan, tapi ya sekiranya yang secukupnya lah untuk bisa kita pakai untuk bivak. Nantinya terlindung langsung dari angin, misalkan kita banyak angin dan sebagainya, hujan, panas, nah itu kita terlindung dari itu. Yang terakhir, mengatasi gangguan binatang. Itu misalkan ada harimau dan sebagainya, kita menghindari tersebut ya. Itu saja mungkin ya, kalau ini tadi contohnya ya, yang kakak sudah sebutkan.
Ya, selanjutnya gangguan binatang. Tadi ya, maksudnya yang tadi yang terakhir, gangguan binatang, entah itu nyamuk, laron, lebah, lintah, semut, kalajengking dan lipan, dan gangguan ular. Nah ini, jadi gangguan ular ini itu banyak cara. Tapi ya yang pertama caranya, kalau zaman dulu itu katanya pakai garam ya, pakai garam di balurin ke semua di keliling tenda. Biar apa? Biar misalkan lebah apa namanya, semut atau enggak kalajengking, lipan atau ular itu biar nggak masuk katanya. Tapi ada cara yang kakak dapat dari teman-teman ya, itu adalah bau menyengat atau enggak misalkan parfum, terus misalkan hamper. Ya itu bau-baunya menyengat itu ya, binatang itu pasti akan menjauh. Ya, misalkan kita di lemari kita ada kamper, pasti kayak binatang-binatang kayak kecoa dan sebagainya pasti akan jauh. Nah makanya kalau misalkan kakak kemana-mana pasti baunya bukan garam membuat masak, tapi kalau lebih baiknya itu adalah kamper itu, biar menyengat. Jadi sekeliling kita itu biar menyengat, terutama misalkan di pintu ya, pintu tenda kita itu dikasih kamper itu, biar pas ada hewan mendekat itu menjauh, gara-gara baunya menyengat. Alhamdulillah kakak sudah sampaikan beberapa poin ya. Ini ada cuma beberapa, nanti akan kita lanjutkan di pramuka online yang akan datang ya. Yang kakak sudah berikan yaitu pengertian dulu ya, makanya masih pemula ya, pengertiannya, terus kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh survivor kan orangnya ya, apa saja, terus kegagalan apa ya yang terjadi di survival ya. Terus misal kita sudah menjelaskan tentang bivak ya, itu ada 3 macam dan sebagainya, kalian harus ketahui. Nanti ada praktek membuat bivak. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana pembuatan bivak yang benar. Selanjutnya adalah gangguan dari binatang ya, binatang buas, binatang berbisa dan sebagainya, yang tadi kakak sebutkan. Nah ini bagian kecil ya yang kakak sampaikan ya. Ada beberapa lagi yang akan kakak sampaikan ya. Yang pertama yaitu survival air, survival makanan, survival trap, apa saja yang dibutuhkan. Apalagi kita butuhkan misalkan survive makanan apa yang sekiranya bisa dimakan, itu penting. Kenapa penting? Karena ya itu kebutuhan kita ketika kita bertahan hidup ya. Kalau misalnya kita tidak tahu ya, pasti kita akan kesulitan ya. Binatang apa saja yang dibutuhkan ketika kita kelaparan, itu nanti banyaklah ya yang kita akan berikan kembali ya, pengertian atau enggak pengetahuan survival ya. Yang selanjutnya adalah membaca jejak ya. Membaca jejak itu adalah, jadi apa saja sih tanda-tanda ya kalau misalkan kita tersesat, dan apa sih misalkan tanda-tanda misalkan kita membutuhkan pertolongan, itu ada tanda-tandanya juga. Jadi kalian harus ketahui itu juga. Misalkan ada asap, ada api dan lain sebagainya ya, itu kalian harus ketahui nanti ya, pertemuan akan datang. Selanjutnya itu ada pembuatan perangkap atau trap ya. Trap itu adalah pembuatan perangkap. Kalau misalnya kita mau berburu, nah itu kita butuhkan itu ya, perangkap untuk memburu hewan yang kita akan makan ya. Yang terakhir adalah
praktek ya. Jadi nanti kita akan banyak praktek kalau misalnya kita tatap muka ya. Maka dari itu ya sekarang kita fokuskan ke materi ya, materi apa saja yang kita bisa sampaikan, kita sampaikan ya. Terutama ini ya, survival ini itu bener-bener baik ya untuk kalian ketahui, apalagi yang orang-orang yang pencinta alam ya. Mudah-mudahan ada dari siswi Mandua Kota Cilegon itu mencinta alam ya. Ada juga kan dasar dharma cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itulah di pramuka juga ada ya yang pencinta alam juga. Itu saja mungkin dari kakak ya, kurangnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. See you next time.